3, 2, 1. Halo Plus Supporter, nah gimana nih kabarnya? Baik lagi nih sama aku Uti dan Bang Hari. Nah Plus Supporter, aku dan Bang Hari sekarang lagi berada di kawasan Jakarta Selatan ya Bang. Iya, benar. Nah pasti Plus Supporter penasaran nih siapa nih yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Boleh Bang Hari? Siapa nih Bang Hari? Ini teman-teman bola supporter, ini adalah Mas Arif yang merupakan dari pemilik ya Mas ya, CEO ya? Pemilik. Nine Sports. Nah, halo Mas Arif, apa kabar Mas? Halo, apa kabar Mas? Sehat. Apa kabar Mbak? Sehat Mas. Nah Mas Arif ini backgroundnya sedikit merupakan sosok yang sering mendatangkan Inspiratif lah ya, Bang. negara-negara dan beberapa klub top dunia ke Indonesia. Nah kan lagi rame nih Ti, ya bahas Iya, masalah benar. Argentina nih Ti. Benar banget Kan nih, Bang. apa namanya, sebenarnya juga Bola Sport udah merunning juga berita tentang Argentina melawan timnas Indonesia. Bahkan kita juga menginterview langsung Mas Arif ini untuk menyarikan sebuah fakta ya. Kalau seandainya ternyata Mas Arif ini juga ikut bidding Argentina lawan Indonesia nih. Iya, Mungkin Bola kita bisa nanya sama Mas Arif ya. Benar banget nih Mari. Nah pasti Bola Supporter sebagian udah pada tahu nih Mas Arif itu siapa. Tapi buat Bola Supporter yang belum tahu nih, boleh banget nih Mas Arif kenalan dulu nih buat Bola Supporter. Halo Bola Supporter, saya Arif Putra Wicaksono, CEO dari Nine Sport Inc. Indonesia. Nah, Nine Sport ini sebagaimana yang udah di-mention sama Bang Hari sebelumnya nih ya, Bola Supporter merupakan suatu perusahaan yang berdiri di bidang promotor buat datengin klub-klub luar nih buat bertanding atau berlaga baik dengan klub atau timnas Indonesia ya, Mas, benar Betul. nih. Nah, Mas, pertama kali Nine Sport itu berdiri tuh kapan sih, Mas? Kalau atas nama Nine Sport itu 2010. 2010 udah cukup lama juga ya, Mas? Cukup lama, tapi sebelumnya kita pakai nama 360 Entertainment itu dari 2007. Waduh, udah Gitu. cukup Jadi lama 2007 kita sempat pengen datengin klub bola juga, tapi nggak berhasil. Baru kita rubah, baru 2010-an lah, baru jadi Nine Sport. Kenapa berubah nama? Dan kenapa namanya Nine Sport? Kalau kenapa Nine Sport, kenapa berubah nama dari 360 ke ini? Karena kalau sana 360 itu awalnya kita mau di sepak bola, cuman nggak mudah saat itu, dan sebenarnya sampai sekarang juga nggak mudah ya. Maksudnya cuman saat itu mungkin saya jauh lebih kecil lagi, jauh lebih muda lagi, jauh mentalnya lebih cemen lagi segala macam. Jadi saya shifting lah, nggak kuat. Nah, berapa tahun kemudian mungkin agak sedikit lebih dewasaan, sedikit lebih punya mental ya, lebih maulah berjuang di belantara atau kerasnya sepak bola Indonesia atau sepak bola dunia lah bahkan gitu. Dan kalau kenapa Nine Sport, ya karena sport udah pasti kita bukannya agensi sport ya, pengennya sport. Tapi kenapa Nine? Biasanya Nine itu di sepak bola sebagai bagian yang ngegolin lah gitu. Jadi kita pilih nama-nama yang ada filosofinya bagus lah buat kan, kayak kalau milih anak kan nama anak yang bagus ya. maknanya bagus gitu Bener, ya, Mas. bener. Jadi Berharap gitu. bisa gol-gol juga nih Iya, bener. Oke, berarti secara singkat seperti itulah ya Nine Betul, Sport itu, betul. ya. Nah, tapi kan kita ngomongin mendatangkan klub-klub bola. Udah datengin siapa aja nih Mas Arif? Pasti Bola Supporter di rumah nih penasaran juga nih. Dari 2010 ya? Iya, 2010 itu pertama yang kita datengin itu pemain. Waktu itu Giovanni Van Bronckhorst. Oh ya. Gitu. Nah itu keren juga tuh karena terjebak politik. Jadi ada politik Indonesia dengan Belanda dan lain-lainnya lah. Jadi nggak semudah itu. Terus habis itu klub atau tim pertama yang kita datengin adalah kita waktu itu buat kuis SMS juga sama David Villa. Terus tapi tim yang kita datengin pertama kali adalah Timnas Belanda. Timnas Belanda. Tahun 2013, betul. Dari Timnas Belanda, habis itu Chelsea. Habis Chelsea itu ada kita bawa klub Indonesia, Produta waktu itu. Kita bawa ke Jerman sama ke Belanda. Lawan Mitra Kukar. Setelah itu kita bawa ke Spanyol. Terus habis itu kita bawa Hamburg ke Indonesia. Yang main di Arema ya? Main di Arema. Terus habis itu kita bawa Sevilla, waktu itu habis juara Europa League, main lawan PBR. Main di Jalak Harupat? Main Jalak Harupat. Terus habis itu kita bawa Ajax, main di Jakarta dan Bandung. Persija sama Persib. Terus habis itu kita bawa Juve. Terus habis itu kita bawa timnas U23 lawan ke Italia, persiapan buat SEA Games, lawan AS Roma, Lazio sama Cagliari.
Terus habis itu kita bawa timnas senior main FIFA Matchday juga lawan Andorra sama lawan Kuba di Spanyol. Terus habis itu kita bawa timnas U19 waktu itu ke Spanyol juga. Yang pasti berita paling diingatnya Luis Suarez sama Vermaelen. Ya. Yang Terus dia cedera terus main di Barcelona B ya. bukan cedera, dia waktu itu kan pas Piala Dunia gigit. Oh iya, ya. Iya. Kali ini ya. Dia gigit Chiellini. Iya. Dia sama Vermaelen belum bisa main. Vermaelen yang cedera. Vermaelen yang cedera. Iya, Dia sama makanya. dia sama Vermaelen belum bisa main. Nah, pada saat hari itu main aja tuh di Barcelona sendiri cukup gempar itu maksudnya kan pertama kali ini dia boleh main kan. Terus maksudnya lawan Evan Dimas ya kayak. iya lawan anak-anak kan, maksudnya U19 kan masih 18 tahun ke bawah. Safri ya. Desafri, iya. Jadi maksudnya di sana juga kayak apaan nih bintang baru kita beli kok mainnya lawan anak-anak mungkin. Cukup jadi Jadi berita, hangat iya, juga iya, waktu itu ya, iya. Mas. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya ini susahan bawa negara ke Indonesia apa bawa Indonesia ke Negara lain. negara lain? Tantangannya beda-beda sih sebenarnya. Maksudnya kalau Indonesia bawa tim luar ke sini itu kadang kita suka bilang Indonesia itu gampang bisa lah cincai lah diatur-atur gitu, dibilang. Tapi sebenarnya kadang yang cincai atur-atur itu malah sebenarnya buat ribet, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita hadapin ke depan. Itu kalau di sana lebih tertata, lebih repot, tapi maksudnya kita lebih dapat kepastian lah gitu. Jelas gitu ya Mas. Itu. Walaupun step by stepnya banyak, tapi kedepannya oh ini kita mau ngadepin A, B, Iya, C, udah itu tahu jelas. gitu. Seandainya memang preparation harus 6 bulan, tapi ya udah kayak begitu gitu. Lalu kalau seandainya bawa negara ke sini itu kan kita bicara-bicara pasti memerlukan uang yang cukup besar ya Mas. Iya, iya. Bocorannya dong kira-kira biar Uti dan teman-teman tahu nih. Iya. Kan Uti anak baru juga Mas. Relatif lah harganya tuh Kita bicara timnas Belanda dah sama Chelsea dah ibaratnya. Chelsea, harga Chelsea-nya. Iya. Harga Chelsea waktu itu tuh kurang lebih sekitar berapa ya? Yang saya ingat pajaknya aja 9M lah. Pajaknya 9M ya. Itu baru pajak ya. Baru pajak bayar Chelsea-nya. Iya. Skuadnya Saya lupa. Ntar saya lihat kontrak dulu ya. kalau Belanda masih inget yang diinget dah yang diinget. Yang diinget harganya relatif sama gini sih. Saya tuh kalau seandainya ngomongin detail kontrak, takutnya tuh di dalam kontrak itu ada klausul kalau kita harus menjaga kerahasiaan. Oke. Nah, ya, jadi saya nggak bisa bocorin ya. iya nggak enak juga, takutnya tiba-tiba ada pihak yang merasa dirugikan dengan itu, saya nggak ini juga. Tapi ribet nggak sih Mas? Maksudnya bukan ribet ya, gimana ya? Ada permintaan khusus nggak sih kalau datengin pemain-pemain gitu ke Yang sini? unik-unik gitu Mas. Sebenarnya Suarez yang terakhir, Suarez kan main di sono. iya. maksudnya ada nggak permintaan unik-uniknya dia gitu buat kita bisa mendatangkan, menciptakan sebuah match gitu Mas? Permintaan unik-unik beda-beda sih. Jadi permintaannya pernah ada tim yang minta setelah pertandingan selesai mereka pengen buru-buru balik ke Jakarta karena mereka pengen pesta, ada. Terus habis itu ada juga apa ya? Sebenarnya gini, kayak kalau kita bawa konser itu penyanyinya atau bintangnya satu, kalau tim bola itu kadang bintangnya ya ada 10, jadi rockstarnya tuh ada banyak dan mereka asal budayanya beda, culture-nya beda, semua segala macam, jadi nggak bisa dipukul rata dan itu kan sebenarnya hal-hal yang quote-unquote agak-agak aneh ya. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa minta di riders, pasti terjadi di lapangan aja gitu. Tiba-tiba mereka pengen ini, pengen itu gitu. Kalau yang spesifik riders itu biasanya mereka lebih ke makanan. Makanan ya. Yang orang Itali nggak bisa makan makanan nggak Itali, ya. Dia kejunya harus khusus dari Itali atau dari Jerman, iya, hal-hal yang kayak gitu dibawa. Tapi itu kan hal-hal yang sebenarnya udah bisa kita prevensi dari awal gitu. Tapi kalau untuk sekedar nyobain makanan Indonesia mereka mau nggak sih Mas? Iya dan enggak. Karena gini, identik mereka makanan Asia itu pedas. Dan habis itu mereka mikir ntar gue di sini diare gitu kan, ntar repot juga gitu. Jadi itu sebenarnya bukannya mereka nggak pengen nyoba, pasti pengen, cuman mereka ada rasa ketakutan dengan diarenya itu sih. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bicara lagi Mas, ini kan Nine Sport ini kan
kemarin juga Bola Sport udah hubungin ya. Betul. Yang lagi ramai kan ini Argentina nih Mas. Hmm. Dan Sport ini kan menurut Mas Arif pernah bidding lawan Argentina atau gimana Mas? Jadi gini, Argentina kan ya Argentina ya Mulanya gimana? dari dulu ya, maksudnya kita pasti dari zaman Maradona segala macam pasti itu udah jadi hot commodity lah dari dulu ya. Jadi dari sejak 2014 pun sebenarnya kita udah berapa kali ikut bidding Argentina gitu. 2014. Dari 2014. Udah cukup lama juga ya Mas. Cukup lama. Nah, 9 habis itu tahun. 9 tahun. Terus habis itu 2017 Argentina atau AFA itu memiliki kontrak dengan agensi. Jadi sejak 2014 itu banyak negara-negara yang emang laku, maksudnya emang favorit, banyak bintangnya. Mereka mau memaksimalkan FIFA Matchday mereka, bukan di match officialnya itu lebih sisi komersil, tambahan pemasukan lah. Jadi Spanyol apa segala macam, mereka biasanya karena federasi mereka banyak banyak kerjaan lah gitu, maksudnya biasanya lebih memudahkan mereka pilih agensi-agensi. Nah khusus Argentina ini case-nya dia Spanyol juga sama kayak gitu, cuman ini sekarang Argentina aja dia dari 2017 itu nunjuk satu agensi namanya Pitch International. Oh, Pitch International. Terus habis itu selesai 2022. 2022. Baru kemarin dong. Baru kemarin. Tapi ada 2 pertandingan yang belum dilaksanakan di 2022. Jadi masih ada utang. Iya, iya betul. Mestinya dilaksanakan di bulan Maret 2023 ini. Kemarin dong. FIFA Matchday mestinya. Tapi ada satu dan lain hal tidak terjadi. Karena itu kan di era kepemimpinan ketua PSSI-nya AFA yang sebelumnya. Nah, saya nggak tahu deal-dealnya gimana, intinya pokoknya yang Maret kemarin belum terjadi, sampai yang saya dengar mereka masalah ini ada di pengadilan. Nah, salah satu pertandingan yang harus dilaksanakan itu yang saya tahu tuh di Australia. Gitu. Nah, pas jadi saya dari 2022 ikut bidding lagi sebenarnya. 2017 kita bidding lagi nih. Bidding lagi dan kita udah dapat surat dari PSSI, surat dari AFA udah pasti dapat, kita bawa ke PSSI, PSSI ngasih. Tapi nggak selang berapa lama keluar lagi dari surat PSSI, dia minta waktu untuk saya lupa alasannya waktu itu karena Luis Mia atau karena SEA Games. Saya lupa 2017. Oh iya. Saya lupa spesifiknya karena apa. Nah, tapi habis itu mereka minta waktu, cuman karena si Argentinanya itu kepentingannya bukan hanya ke Indonesia aja, ada beberapa negara, kalau nggak salah Singapura, mereka nggak bisa nunggu, akhirnya miss di situ. Nah jadi sejak itu setiap kali mereka mau ke Asia Pasifik, selalu saya dihubungin juga, mau ikutan lagi nggak, mau ikutan nggak gitu. Sampai kemarin 2022 kita ikutan bidding juga. Argentina pengen bermain di negara panas karena untuk mempersiapkan di Piala Dunia, tapi mereka nggak pengen lawan timnas Indonesia karena mereka pengen mempersiapkan diri, mereka pengen nyari lawan yang lebih sepadan lah dari sisi sporting. Ya, kita waktu itu cariin negara-negara dari Afrika lah gitu. Mereka juga nggak mau lawan tim-tim dari sesama benua mereka karena kan udah sering ketemu. Jadi mereka pengen negara lain yang kira-kira nanti bakal ketemu lah atau mainnya mirip-mirip dengan negara yang mereka bakal ketemu. Cuman ya akhirnya nggak berjodoh, nggak terjadi, sampai akhirnya saya dikasih tahu lagi di 2023 awal ini ditanya mau ikut bidding nggak? Ini beneran nih. Saya juga sebenarnya kayak, bisa deh hampir tiap tahun nih gitu. Lo beneran nggak sih bos gitu? Ya deh. Tapi kan namanya apa ya? Ini this is what we do for living, maksudnya emang Nine Sport itu kerjaannya betul. Itu tok gitu. Ya udah jadi kita ikut bidding lagi. Terus habis itu Argentina lagi. Nah, kira-kira di bulan Februari saya dikasih tahu kalau kan ikut bidding Champions League, kita juga pernah ikut bidding gitu. Ikut Piala Dunia, kita juga pernah ikutan partisipasi di Piala Dunia juga. Waktu itu kita partneran di Piala Dunia 2018. Masalah komersial di Argentina kan berapa sih Mas nominal Argentina minta gitu? Saya ngelihat berita-berita dari media sosial aja yang udah keluar, katanya tuh angkanya, pengalaman saya lebih susah ngedapetin tim-tim seperti Argentina, Real Madrid, Barcelona dan segala macamnya dibanding convince teman-teman yang di lokal ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.